Kata Quran, hei, khawatirnya kamu wafat. Mulai, sudah usia 40 tahun, siap-siap. Semua kegiatan menjadi amal soleh. Baik, amal solehnya yang Allah ridai. Lihat sini. Ini ada minuman. Saya berikan pada satu orang misalnya. Misal saja. Misal. Amal soleh bukan? Allah ridai tidak? Belum tentu. Kalau tidak saya niatkan karena Allah, maka ini tidak menjadi amal soleh yang diridai. Maka mulai sekarang semua kegiatan lakukan karena Allah. Jelas ya? Kalau bapak ibu kedatangan tamu, bikin makanan tidak? Minuman tidak? Kenapa? Bukan karena ada tamu, karena Allah memerintahkan itu. Lakukan karena Allah, maka menjadi amal soleh yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maaf, ketalim ini karena Allah bukan? Karena Allah bukan? Karena Allah bukan? Karena ustadznya atau karena Allah? Karena masjidnya atau karena Allah? Baik, kalau ustadznya nggak datang, ridho tidak? Alhamdulillah. Baik. Lain kali jangan marah sama DKM ya. Kalau ada pengajian ustadznya tidak datang, jangan marah karena anda datang ke sini karena Allah, bukan karena ustadz. Paham? Alhamdulillah. Bagaimana cara mendapatkan amal soleh yang singkat, padat, hasilnya banyak? Rumus kedua. Anda kalau ingin beramal soleh, saya mau akhiri, saya punya 5 menit sampai jam 9. Kalau saya ingin beramal soleh dari sekarang, caranya singkat, padat, tapi hasilnya banyak. Bagaimana caranya? 1. Wa aslih li fi dzurniyyati. Ibu mesti memanfaatkan anak-anak keturunan, didik mereka dengan didikan yang menjadikan mereka soleh. Didik anak cucu keturunan kita jadi baik. Maka walaupun anda wafat hari ini, kebaikan semua keturunan itu akan berpahala untuk anda seluruhnya. Misal, maaf ya, misal salat amal saleh bukan? Baca Quran amal saleh bukan? Menghafal Quran amal saleh bukan? Kalau anda sampai hari ini merasa misalnya, maaf, salat belum bisa memaksimalkan sunnahnya, belum konsisten tahajudnya, belum konsisten amal solehnya, jarang ke masjid dengan maksimalnya, maka setidaknya jadikan anak-anak anda bisa konsisten dengan itu semua. Ayo dorong mereka ke masjid, ajarkan salat-salat sunnah, ajarkan yang terbaik. Maaf, anda sampai hari ini belum hafal Quran, tapi mohon jangan sampai ada satu di keluarga anda yang tidak bisa hafal Quran. Maka titipkan pahala kepada anak cucu anda. Dari sekian anak cucu, satu mesti ada yang jadi ahli Quran. Ayo, bagaimana caranya? Cek lagi di mana anda sekolahkan mereka. Katanya mau jadi ahli sholat, katanya mau jadi ahli Quran, tapi anda sekolahkan di tempat yang tidak pernah mengajarkan sholat, ya tidak nyambung. Anda sekolahkan di tempat yang tidak mengajarkan Quran, ya nggak ada pahala buat anda. Makanya kalau anda berdoa dengan ayat ini, wa aslih li fi dzurriyyati, anda mesti lihat lagi. Ayo kirimkan mereka pada tempat penghafal Quran, kirimkan mereka pada tempat-tempat mengajarkan agama yang baik, didik mereka dengan kebaikan. Ketika anda wafat, maka semua yang keluar dari anak-anak itu, sepanjang karena didikan dan peran anda, mengalir pahala untuk anda. Contoh ya, ibu belum bisa bimbing baca Quran, carikan guru untuk mengajar anak anda baca Quran. Begitu bisa baca, ibu dapat bagian pahala setiap hurufnya. At-Tirmidzi nomor hadis 2910, man qara'a harfan min kitabillahi falahu asyru hasanat. Siapa yang baca Quran, setiap hurufnya 10 kebaikan. Begitu anaknya baca, dapat 10 dia. Misal Alif Lam Mim, berapa huruf? Berapa kebaikan? 30. Begitu dia baca Alif Lam Mim, dia dapat 30. Ibu yang fasilitasi plus ustadz yang mengajar, berlaku hadis riwayat Muslim. Hadis 1893. Lihat baik-baik. Man dalla ala khairin falahu ajruhu mithla ajri fa'ilih min ghairi an yankusa min ardi syai'. Siapa yang menunjukkan fasilitasi pada kebaikan, dapat pahala yang sama dengan yang mengerjakan tanpa dikurangi sedikit pun. Ibu meninggal sekarang misalnya, anak jadi ahli Quran, baca Quran. Setiap dia baca Quran, sepanjang Quran masih ada, anak masih hidup, setiap pahalanya mengalir untuk ibu, walaupun ibu sudah tidak ada. Idza matal insanu inqata syairu amali. Ketika seorang manusia meninggal, terputus semua amalnya, illa min talas, kecuali 3 hal. Awas, sedekatin jariyah, sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu sedekah kebaikan yang jariyah, pahalanya mengalir. Ibu punya modal berapa? 50.000, beli mushaf, simpan di Masjid Raya Pondok Indah. Simpan. Begitu ada yang orang baca Quran, modal cuma 50.000, setiap dibaca pahala mengalir untuk ibu.
Ibu meninggal, mushaf pasti dibaca, pahala mengalir untuk ibu. Mengalir. Setiap hurufnya 10 kebaikan. Dan saya katakan, hampir mustahil ada orang baca Quran cuman sehuruf, mustahil. Nun. Sudah dulu enggak ada. Punya si Fulan pengen banyak pahala. Hari ini 10 aja ya. Masya Allah. Enggak ada, Bu. Pak, enggak ada. Minimal 19 huruf. Bismillahirrahmanirrahim. 19 huruf, 190 kebaikan. Apa ibu enggak mau dapat transferan itu, Bu? Pak, kalau enggak percaya silakan meninggal dulu, ntar baru tahu. Awas, hati-hati, kita nggak bisa milih, Bu. Kita nggak bisa milih. Anda bisa duluan, saya belakangan. Bisa. Atau bisa dibalik. Bisa, Bu. Bisa. Ya, silakan. Saya belakangan, Anda duluan. Atau Anda duluan, ya, atau saya duluan setelah Anda. Bisa. Jadi semua kemungkinan ada. Betul, semua kemungkinan ada. Kita nggak bisa milih. Tapi masalahnya ketika kita pulang, ada nggak bekal yang dibawa? Ayo rencanakan dari sekarang. Ya, anak-anak dilihat lagi ya. Tidak lucu menurut saya kalau anak kita sekarang ya sulit baca Quran. Cucu tidak ada yang disiapkan, mesti ada. Setiap satu keluarga besar mesti ada satu ahli Quran. Saya kasih rahasia ya. Ini rahasia kedua untuk Anda saja hari ini. Kalau Anda punya anak ahli Quran, ini langsung berita Al-Quran ditegaskan dalam hadis. Dia akan diistimewakan oleh Allah. Masuk surganya, dia akan dihiasi. Quran surah 35 ayat 32 sampai 33, paling kiri sebelah atas. Yuhallawna fiha min